Allah, di masjid. Ini di masjid. Dan semoga Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita yang masih mungkin belum paham. Berbaik sangka kepada mereka. Jazakallah khairan. Allahu Akbar. Ya, saya melihat wajah beliau itu tersentuh gitu. Salawatullah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Orang bersolawat tapi disuguhkan dengan wanita menggunakan rok mini. Harusnya yang seperti ini yang dibubarkan, teman-teman. Bukan pengajian Ustaz Syafiq Ridza Basalamah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada kabar terbaru mengenai pengajiannya Ustaz Syafiq Ridza Basalamah, di mana pengajian beliau baru-baru ini dibubarkan. Ya, ada oknum-oknum dari entah apa itu, mereka membubarkan pengajian beliau dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan membubarkan siapa kemarin? Hanan Attaqi. Mereka membubarkan Ustadz Ridza Basalamah sebagaimana mereka membubarkan Hanan Attaqi. Allah. Dan di sini saya sangat miris ya ketika melihat fenomena seperti ini. Orang ingin ngaji, ingin belajar kebaikan, ingin belajar nasihat dari agama. Malah orang-orang yang beragama ini yang katanya sama-sama muslim, tetapi malah membubarkan kajian-kajian itu. Di sini itu saya bukan mau berpihak kepada Salafi, Muhammadiyah, NU atau apalah itu. Karena apa? Kita beragama itu memang benar harus fanatik. Tetapi apa? Kefanatikan kita itu harus dikembalikan kepada Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini kita dapatkan dari siapa? Dari orang-orang soleh terdahulu, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dari orang-orang itu, dari para imam ini yang telah mewariskan Islam kepada kita melalui tangannya, apa itu? Buku-bukunya. Ya, kitab-kitab yang mereka tulis, pemahaman yang mereka ajarkan, beserta fatwa-fatwa yang bisa kita pelajari sampai saat ini. Dan kita di dalam mengkaji hal tersebut dari mana kalau bukan orang-orang terdahulu. Orang-orang yang sejatinya berperan di dalam sampainya Islam kepada bumi Nusantara ini. Bukan cuma kepada Nusantara, tetapi kepada seluruh penjuru dunia. Baik, mari kita langsung masuk kepada pembahasan. Kita langsung simak seperti apa fenomena yang terjadi di sana. Akan diisi oleh Ustaz Ridza Basalamah pada malam ini di Banser ini ya, mereka banser. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah, di masjid. Ini di masjid. Akan diisi oleh Ustaz Ridza Basalamah. Saya di sini juga mendapatkan selebaran ya teman-teman, di mana sebelum Ustaz Syafiq Ridza Basalamah ke sana sudah ada surat sepertinya. Ini adalah surat dari GP Ansor atau apa namanya itu Banser ya teman-teman. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya di Surabaya ya. Nomor lampiran keberatan kehadiran Syafiq Ridza Basalamah. Surabaya 20 Januari 2024. Berarti 2 hari yang lalu yang dibuat. Kepada yang terhormat Yayasan Takmir Masjid As-Salam Purima Surabaya di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan dilaksanakan kajian lampiran di Masjid As-Salam Purima Surabaya yang mendatangkan Ustadz Dr. Syafiq Ridza Hasan Basalamah LCMA pada hari Kamis 22 Februari 2024 pukul 18 WIB ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Maka kami pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor dan Satuan Koordinasi Rayon Banser Gunung Anyar Kota Surabaya keberatan atas kehadirannya, mengingat bahwa 1. Ceramah bersifat provokatif dan adu domba. Terus yang kedua, ceramah cenderung menimbulkan ujaran kebencian dan dapat memecah belah kerukunan umat Islam, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Anyar. Pada dasarnya kami bukan anti pengajian yang diselenggarakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, sangat dianjurkan. Namun kami sangat keberatan keras atas dakwah Syafiq Ridza Hasan Basalamah yang menimbulkan keresahan pada masyarakat kita. Demikian surat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Allahu Akbar.
perpecahan katanya ya teman-teman. Saya selama ini nonton videonya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dia cenderung lebih mengedepankan perasaan. Beliau emosional ketika menyampaikan suatu pesan, menyampaikan ayat, menyampaikan dalil di dalam Al-Quran. Beliau yang menggunakan perasaan dalam menyampaikan. Dan tidak sedikit juga beliau menangis ketika mendengar ayat-ayat ancaman, mendengar ayat-ayat yang hukuman dan lain sebagainya, beserta nasihat Rasulullah dengan kehidupan ini. Bagi saya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah orang baik. Beliau bukan orang jahat. Justru kalau dibilang siapakah di sini yang lebih provokatif antara Ustadz Syafiq Riza Basalamah dengan ceramah-ceramahnya oknum-oknum habaib yang selama ini sering menggunakan kata-kata kasar seperti biadab, bangsat, anjing, babi. Ya, kalian pasti tahu siapa yang saya maksud. Dimana kalau berpidato, berceramah, pasti nadanya lantang dan keras. Dan lantang kerasnya itu tidak tahu kemana tujuannya. Dan inilah yang sepatutnya menjadi perhatian kepada kalian semua. Kalau ini yang sebenarnya provokatif. Memprovokasi dengan pemerintah dan lain sebagainya. Ya sekalipun pemerintah itu korupsi dan lain sebagainya, karena memang negara kita bukan negara Islam. Jadi hukuman bagi koruptor, hukuman bagi maling, itu tidak ada hukuman potong tangan. Dan di sini juga ada klarifikasi dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Coba kita dengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah rahimakumullah, buat teman-teman yang udah hadir di Masjid As-Salam ya. Ana berangkat tadi jam 1, udah nyampe sebelum maghrib dengan harapan bisa isi kajian. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Maka Ana mohon maaf atas ketidaknyamanan ini buat teman-teman semuanya. Tapi yang jelas langkah antum ke rumah Allah, capek, lelah, dan detik-detik yang antum luangkan untuk hadir di kajian itu akan ditulis pahala buat antum insyaallah. Dan semoga diangkat derajat antum dan diantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita ketemu lain waktu, dan semangat ya, Ramadan udah dekat. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan semoga Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita yang masih mungkin belum paham. Berbaik sangka kepada mereka. Jazakumullah khairan. Allahu Akbar ya. Saya melihat wajah beliau itu tersentuh gitu. Dimana beliau ini orang baik, sangat-sangat baik beliau teman-teman. Bukan orang jahat, bukan koruptor, bukan orang yang kalau ceramah itu memprovokasi dengan cara teriak-teriak biadab, anjing, bangsat dan lain sebagainya ya. Enggak, beliau tidak seperti itu. Tapi kenapa ada orang yang menganggap seolah-olah dia itu orang jahat? Mungkin saya di sini akan dinilai sebagai orang Wahabi atau apa. Tetapi melihat akhlak dari beliau ini, Masya Allah. Masya Allah. Cara penyampaiannya, menyampaikan materi, menyampaikan... Saya tidak bisa berkata apa-apa. Dan di sini saya juga punya fakta di mana orang-orang yang membubarkan, orang-orang, oknum-oknum lah, saya nyebut oknum banser-banser ini, yang suka membubarkan pengajian ini. Mereka selain menjaga gereja, mereka ini juga hobi dangdutan. Ketika ada dangdutan, mereka ikut joget dengan biduan-biduan. Ada satu video yang perlu kalian tahu. Orang bersolawat tapi disuguhkan dengan wanita menggunakan rok mini. Harusnya yang seperti ini yang dibubarkan teman-teman. Bukan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Coba kita simak seperti apa videonya. Biar kalian sama-sama tahu apa yang harus dibubarkan, siapa yang harus dibubarkan, dan bagaimana cara membubarkannya. Coba kita simak. Tuh. Ya Allah. Salawatullah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Bagaimana kalau menurut kalian semua? Ya Allah, mereka bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi disuguhkan dengan wanita-wanita berpakaian rok mini, joget-joget lenggak-lenggok, memperlihatkan bokongnya kepada penonton di bawah. Di video diupload di media sosial. Kenapa bukan majelis seperti ini yang dibubarkan? Wahai saudaraku Banser, kenapa bukan majelis seperti ini yang dibubarkan? Apakah konten seperti ini mempersatukan bangsa? Karena kan kalau konten-konten berbau seksual, itu komentar-komentarnya pasti konten pemersatu bangsa begitu. Apakah kita bersatu gara-gara
hal seperti ini. Coba kita berpikir secara sehat. Allah, saya tidak bisa berkata-kata apa lagi, teman-teman. Ini semuanya sudah akhir zaman ya. Kita sudah masuk kepada akhir zaman. Hal-hal seperti ini sudah biasa ya. Allahu Akbar. Saya tidak punya banyak kata-kata lagi. Silakan kalian berspekulasi saja di bawah. Berikan komentar kalian dan pendapat kalian masing-masing.